Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah, mitra pendengar muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini saya diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersilaturahim dengan Bapak Ibu semuanya dalam acara kajian rutin, dan tema kali ini adalah bangga dengan Islam. Sangat menarik yang ditanyakan oleh Ustaz Hasan Ya. tentang hadis bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a. Islam itu datang dalam kondisi asing karena masyarakat belum mengenal, dan satu saat akan kembali asing lagi sebagaimana terjadi pada awal mula munculnya Islam. Hadis ini bukan menjadikan kita menciut, sebagaimana ketika ada hadis-hadis yang banyak. Di antara hadis yang mungkin mirip dengan itu adalah sayati yaumus sabr. Al-qabidu 'alal Islam kal-qabidi 'alal jamr. Akan datang suatu masa hari memang dituntut kesabaran yang sangat-sangat ekstra. Orang yang berpegang teguh Islam pada waktu itu seperti memegang bara api, atau seperti hadis tentang banyaknya ikhtilaf. Hadis-hadis ini semuanya harus dipandang dari sisi positifnya, bukan kemudian melegitimasi untuk jauh dari Islam, lari daripada Islam, tapi sebetulnya merupakan tantangan siapa yang memang bahan dasarnya emas dan siapa yang bahan dasarnya logam biasa. Karena Rasulullah pun mengatakan fatuba lil ghuraba, sangat beruntung orang-orang yang asing itu, yaitu orang yang menghidupkan Islam, menghidupkan sunnah Nabi ketika kebanyakan orang mematikannya. Dan seperti yang dikatakan Rasul, pada hari itu ketika Islam, orang yang berpegang teguh dengannya sangat berat, lahum ajru khamsin, bagi mereka memiliki pahala 50 orang. Sahabat pun bertanya, 50 di kalangan mereka atau 50 di kalangan kita? Rasulullah mengatakan, bal ajru khamsina minkum, bahkan pahalanya 50 para sahabat. Iya, orang yang sabar pada hari itu memiliki pahala, Masya Allah, 50 para sahabat. Kalaupun ada prediksi bahwa umat Islam berpecah belah, jangan dilihat prediksi berpecah belahnya itu, tapi lihatlah hadis yang mutawatir yang diriwayatkan oleh Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan ashabus sunan. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirin 'alal haqqi la yadurruhum man khalafahum wala man khadalahum hatta taqumas sa'atu wa hum kadzalik. Tak henti-hentinya, tidak henti-hentinya di sekelompok umat ini yang tegak di atas kebenaran, memenangkan Islam, tidaklah membahayakan mereka orang yang mencuekin mereka atau orang yang menentang mereka sampai hari kiamat. Masya Allah. Jadi termotivasi kita untuk menjadi yang terbaik. Dan ini bukan suatu kesombongan. Kenapa kita nggak ingin? Ada satu cerita yang sangat menarik dari seorang ulama besar, ketika mendengar khatib menyampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan ashabus sunan, yab'atsullahu ala kulli ra'si mi'ati sanah li hadhil ummah man yujaddidu amra diniha. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan akan mengirimkan untuk umat Islam ini setiap penghujung 100 tahun orang-orang yang
memperbarui dan merevitalisasi dinul Islam ini. Kalau orang biasa pikirnya siapa yang mereka ya? Itu orang biasa. Ternyata beliau berpikir, kenapa bukan saya? Siapa yang menghalangi saya termasuk andil dalam memperbarui dinul Islam itu? Dari pikiran itulah kemudian beliau memunculkan tulisan-tulisan yang sangat berharga. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Bangga dengan Islam. Kira-kira kita bangga nggak dengan Islam? Kira-kira kita senang nggak dengan Islam? Ini penting. Kalau orang Nasoro yang jelas bermasalah dalam agamanya, ternyata mereka mensyaratkan sekolah teologi mereka tidak akan meluluskan mahasiswa kecuali sudah mengkristenkan 5 orang Islam. Lah saya ingin dengar fakultas usuluddin, fakultas syariah, pondok pesantren tidak akan lulus kecuali, nggak usah mengislamkan lah, mengembalikan orang-orang yang sudah dikristenkan menjadi Islam kembali. Kalau itu baru kita bangga itu. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala an mengatakan, "Inna kunna adzalla qaumin." Kita ini dulunya umat yang paling hina. Fa'azzanallahu bil Islam. Dan Allah memuliakan kita dengan Islam. Famahma natlubul izza bi ghairi ma a'azzanallahu bihi adzallanallah. Maka bagaimanapun juga kita mencari kemuliaan selain dengan apa yang Allah memuliakan kita dengannya, pasti Allah hinakan kita. Jadi kalau kita merasa mulia karena harta, iya, kalau kita merasa mulia dengan harta, mulia dengan jabatan, Allah akan hinakan kita. Ini ceritanya cukup menarik ini. Jadi ketika Umar bin Khattab mau menerima kunci pintu gerbang Baitul Maqdis, beliau berangkat dari Madinah dengan pengawalnya 1, untanya 1, naiknya gantian. Sekali Umar yang naik, sekali pengawalnya yang naik. Ketika sudah mau masuk pintu gerbang Baitul Maqdis, kok yang dapat giliran nuntun itu Umar. Dan dapat giliran melewati jalan yang becek. Beliau yang 1 megang pelana kudanya, yang 1 megang sendalnya, masuk kota Baitul Maqdis. Abu Ubaidah mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, bagaimana orang memandang Amirul Mukminin menuntun pengawalnya?" Umar mengatakan, "Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam, famahma ibtaghaina izzan bi ghairihi adzallanallah." Kita itu kaum yang dimuliakan oleh Allah dengan Islam. Nyari kemuliaan di luar Islam, Allah akan hinakan kita. Bukan berarti nggak boleh pakaian bagus ya. Tapi kalau orang minder gara-gara pakaiannya nggak baik, orang minder gara-gara kendaraannya nggak baik, itu yang jadi masalah. Ma'asyiral muslimin, kalau ada orang yang tidak bangga dengan Islam, kita katakan, kenapa Anda sebagai muslim? Kenapa sih Anda sebagai muslim kalau nggak bangga dengan Islam Anda? Barangkali Anda salah milih ya. Mohon maaf kalau kita nggak bangga dengan Islam, kenapa jadi Islam? Apa kita melecehkan Allah? Apakah kita melecehkan Islam? Apakah kita melecehkan Rasulullah? Maka suatu dosa besar kita sebagai seorang muslim tidak bangga dengan Islam. Jadi cuma 2 pilihan. Di luar Islam neraka selama-lamanya, atau dalam Islam harus bangga dengan Islam. Kebangetan. Kita mau sampai mati Islam kok nggak bangga dengan Islam? Namanya nggak pede. Kira-kira bagaimana Allah melihat kita kalau nggak pede dengan Allah Subhanahu wa taala? Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah.
Orang Yahudi pun tahu kalau Islam hebat. Orang Yahudi pun tahu kalau Islam hebat. Di dalam hadis dikatakan dari Tariq bin Syihab, annal yahuda qalu li Umar, innakum taqra'una ayatan law unzilat fina lattakhadna dzalikal yawma idan. Kalian tuh membaca sebuah ayat, kalau diturunkan kepada kami orang Yahudi, kami jadikan turunnya hari itu hari raya. Ini Yahudi itu ngomong nih. Dan dalam riwayat lain, ketika Abdullah bin Abbas membaca ayat tersebut, orang Yahudi di sampingnya lalu untuk bilang, hadhil ayah law unzilat alaina ma'asyiral yahud latakhadna dzalikal yaum aidan. Apa itu? Faqala Umar, inni la a'lamu haitsu unzilat wa ayya yaumin unzilat wa aina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haitsu unzilat. Kita tahu kapan diturunkan dan di mana diturunkan, yaitu unzilat bi Arafah wa Rasulullah waqifun bi Arafah. Turun kepada Rasulullah dan Rasul sedang berdiri di Arafah di akhir detik kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa yang Allah katakan, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini kesempurnakan buat kalian din kalian, sempurna. Dan aku sempurnakan pula nikmatku kepada kalian dan aku ridho Islam sebagai din kalian. Ma'asyiral muslimin, hanya orang yang bangga dengan Islam yang mendapatkan kelezatan iman. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Dzaqa ta'mal imani man radhiya billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah." Merasakan kelezatan iman orang yang ridho dan bangga Allah sebagai Rabbnya, Muhammad sebagai nabi dan Islam sebagai dinnya. Tapi rasa kelezatan itu nggak bisa diceritakan ya. Tidak bisa diceritakan, dirasakan aja masing-masing. Kalau yang belum merasakan, mari kita ikuti sejenak. Kenapa kita bangga dengan Islam? Kenapa kita bangga dengan Islam? Pertama, Allah satu-satunya ilah yang hak. Allah satu-satunya ilah yang hak. Allah mengatakan, dzalika bi annallaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa annallaha huwal aliyyul kabir. Demikian itu karena Allah lah dia yang hak dan selain Allah yang mereka seru adalah batil dan Allah maha tinggi dan maha agung. Ma'asyiral muslimin, logika sangat indah. Allah mengatakan, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Hai manusia, sembahlah Allah Rabb kalian yang menciptakan kalian, yang menciptakan orang sebelum kalian agar supaya kalian bertakwa, yaitu yang menjadikan bumi sebagai hamparan, langit sebagai atap, menurunkan air dari langit. Dengan air itu Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan sebagai rizki bagi kalian. Janganlah kalian menyembah selain Allah, menjadikan selain Allah sebagai bandingan-bandingan, padahal kalian mengetahui. Artinya, yang boleh dijadikan ilah yang menciptakan. Yang boleh kita sembah adalah yang menciptakan. Karena apa? Selain Allah diciptakan. Kalau dia ciptakan berarti mati. Kalau dia makhluk hidup butuh makan. Kalau butuh makan dia tidur dan akan mati. Tidak mungkin menjadi ilah. Iya. Man ilahun ghairullah yarzuqukum minas sama'i wal ard. Kalau kalian tahu selain Allah adalah makhluk, adakah yang berani? Siapakah yang berani mengklaim dirinya bisa menciptakan? Gak ada. Seluruh yang disembah selain Allah, Nabi Isa alaihissalam,
Sri Buddha Gautama, Wisnu, Siwa, semuanya tidak ada yang bisa mengklaim bisa menciptakan. Ma'asyiral muslimin, untuk itu Allah lah yang hak, satu-satunya yang hak. Selanjutnya, Islam satu-satunya din yang benar, satu-satunya dinul anbiya wal mursalin. Allah mengatakan, wa wassa biha Ibrahimu bani wa Yaqub, ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, Nabi Ibrahim mengatakan kepada putra-putrinya, innallaha astafa lakumuddin, sesungguhnya Allah telah memilih buat kalian ad-din, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka janganlah kalian mati kecuali sebagai seorang muslim. Wa wassa biha am kuntum syuhada id hadara yaqub al-maut id qala li bani ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Apakah kalian tidak menghadiri bagaimana Yakub ketika mau kedatangan kematian? Beliau mengatakan kepada putra-putrinya, apa yang kalian sembah selain aku? Apakah yang kalian sembah setelah aku? Mohon maaf, apakah yang kalian sembah setelah aku? Mereka mengatakan, kami menyembah Allah, ilah anda, ilah nenek moyang anda, yaitu Ibrahim dan Ishak, dan kita menyerahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan, inna dina indallahil islam, din yang di sisi Allah, yang diterima Allah hanyalah Islam. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari selain Islam sebagai din, kagak bakalan, kata orang Jakarta, kagak bakalan diterima darinya, dan di akhirat termasuk orang yang merugi. Untuk itu, kita sebagai seorang muslim harus mengambil Islam secara keseluruhan. Jangan sampai kita mencari tradisi di luar Islam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah mengatakan, abghadur rijal ilallahi thalathah. Orang yang paling dibenci oleh Allah itu 3. Siapa mereka? Di antaranya adalah mulhidun fil haram, yang kurang ajar di tanah haram. Yang kedua, wa mubtaghin fil islami sunnatal jahiliyah, yaitu orang yang mencari sunnah jahiliyah sementara ngakunya Islam. Orang yang mencari sunnah-sunnah jahiliyah, dia sebagai seorang muslim perkawinan dengan cara jahiliyah barat, kemudian ketika mau punya anak dengan cara barat, mau mengawinkan dengan cara barat, itu adalah orang yang paling dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersumpah, walladzi nafsi biyadihi ma yasma'u bi min hadhil ummah min yahudiyyin aw nasraniyyin yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ahlin nar, rawahu Muslim. Demi jiwaku yang di tangannya, tidaklah mendengar tentang aku dari umat ini, baik Yahudi maupun Nasrani, kemudian dia mati dan tidak beriman kepadaku, kecuali dia termasuk ahli neraka, rawahu Muslim. Ma'asyiral muslimin, kenapa kita tidak bangga dengan Islam? Padahal Al-Quran serta tafsirnya, yaitu sunnah, satu-satunya kitab suci yang terjaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Dan tampak sekali bagaimana Islam dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan adanya, Masya Allah, fenomena-fenomena yang luar biasa. Apa fenomena itu? Kita dengarkan sedikit. Anak 3 tahun sudah hafal Quran.
Ma'asyiral muslimin, bukan fenomena ini saja, tapi banyak fenomena-fenomena. Di antaranya adalah fenomena bagaimana munculnya anak 7 tahun sudah hafal Quran. Bukan hanya di Arab, tapi di Tajikistan dan di negeri-negeri Asia Tengah. Mereka bukan hanya menghafal Quran, tapi mereka menghafal halaman, menghafal nama surat, dan menghafal jumlah ayat dan ayat berapa. Dan dibolak-balik, suruh membaca dari awal, kemudian suruh mengulangnya. Di antaranya yang tersebut di dalam gambar ini. سورة ورقم الصفحة ورقم الآية في سورة التوبة رقم الآية 11 رقم الصفحة 108 رقم الآية. Jadi anak ini ditanya halaman berapa, kemudian dibalik, silahkan baca yang halaman ini. Semuanya dibaca dengan kuat. Anak ini ya hafal dalam usia 7 tahun. Dan sekarang yang satu 9 tahun, yang satu 10 tahun. المشاهدين أكثر المصرية بأن يتوجه كيدي متين سورة إن كيد سورة الأعراف أحسنت 84 و185 أي سورة؟ سورة الأعراف. ما يعملون. أعوذ بالله من الشيطان اسم الرجيم. السورة الأول سورة الأنعام. ها؟ سورة الأنعام. الأنعام. ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. ما شاء الله. كم رقم الآية؟ 132. Ya, saya kira tidak perlu panjang lebar. Ketika ditanya tentang yang luar biasa, tolong baca ayat sebelumnya. Biasanya kalau suruh baca ayat setelahnya gampang, tapi kalau sebelumnya mungkin barangkali Ustadz Hasan juga agak sulit ya. Sulit Ustaz. Oke, kita cukupkan sekian dulu dalam Jadi Al-Quran adalah satu-satunya kitab yang terjaga kebenarannya. Dan silahkan nanti kita perlihatkan sebetulnya bagaimana perdebatan Dr. William Campbell dari Amerika dan Dr. Zakir Naik. Bagaimana kedua-duanya mempertahankan mana yang lebih kuat. Apakah Al-Quranul Karim yang sesuai dengan ilmu pengetahuan dan terjaga orisinilitasnya atau kitab yang lainnya. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Selanjutnya, Al-Quran selalu memberikan bukti yang baru akan kebenarannya. Al-Quran selalu memberikan bukti yang baru akan kebenarannya. Allah mengatakan, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Kami akan perlihatkan ayat-ayat kami di ufuk dan dalam diri mereka sehingga jelas bagi mereka kalau Quran itu benar. Dan alhamdulillah kebenaran Al-Quranul Karim sekarang sudah bisa untuk menyumbang ilmu pengetahuan dan menyumbang membangun masyarakat yang baik. Di antaranya Allah mengatakan, balil insanu ala nafsi basirah walau alqa ma'adhirah. Balil insan, bahkan manusia itu ala nafsi basirah, dia tahu siapa dirinya. Walau alqa ma'adhirah, walaupun dia banyak beralasan. Orang itu bisa dusta sama orang lain, tapi mendustai dirinya sendiri mustahil bisa. Mustahil kita mengatakan saya jujur padahal dia dusta, nggak mungkin. Maka kemudian sekarang dimunculkan detektor bagaimana menguji orang itu jujur atau enggak. Kemudian Al-Quranul Karim mengatakan bala qadirina ala an nusawwiya banana. Bahkan Allah mampu menjadikan sidik jari manusia itu sama, dan Allah tidak mau menjadikannya sama, dijadikan berbeda.
itu adalah sumbangan Al-Quranul Karim untuk ilmu pengetahuan. Ma'asyiral muslimin, silahkan Bapak dan Ibu semuanya mengunjungi Rabithah Alam Islami dengan cabangnya Hay'ah I'jazul Quran. Hay'ah I'jazul Quran dulu dipegang oleh Abdul Majid Zaidan, Abdul Majid Zindani, sekarang adalah Abdullah Abdul Muslih. Ternyata di balik Al-Quranul Karim ribuan ulama-ulama fisika, kimia, biologi dan lainnya memberikan bukti kebenaran Al-Quranul Karim. Kalaulah bukan waktu yang terbatas, bisa kita berikan contoh-contoh yang sangat luar biasa. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin, kenapa kita bangga dengan Islam? Karena Islam itu lahir untuk dimenangkan. Islam itu turun untuk menang. Islam pasti menang. Allah mengatakan, "Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun." Dialah Allah yang mengutus rasulnya dengan petunjuk dan dinul haqq liyudhhirahu, agar supaya memenangkannya 'alad dini kulli, di atas seluruh agama, walau karihal musyrikun. Dalam ayat yang lain, wa kafa billahi syahida. Tinggal maukah kita dimuliakan oleh Allah untuk menjadi instrumen kemenangan Islam? Islam pasti menang, tapi Islam menang butuh rijal, butuh orang yang memenangkan Islam. Kalau kita mau dimuliakan oleh Allah, maka Islam akan menang di atas pundak kita. Dan kalau kita tidak mau, Allah memilih orang lain dan menyingkirkan kita semuanya. Bukankah Allah mengatakan berkaitan dengan orang-orang kafir Quraisy yang tidak mau Islam, ternyata Allah mengirimkan, Masya Allah, ketika orang kafir Quraisy tidak mau Islam dan jalan dakwah sudah buntu, maka Rasulullah SAW tidak putus asa. Datanglah orang Yathrib. Tahun 11 didakwai, langsung masuk Islam 6 orang. Tahun berikutnya yang datang masuk Islam dan mau bai'ah sama Rasul 12 orang. Tahun berikutnya yang datang 72 orang, semua untuk bai'at dan meminta Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah. Allah mengatakan, fa iyyakfur biha haula. Kalau orang-orang Arab nggak mau, kalau orang-orang kafir Quraisy nggak mau, fa iyyakfur biha haula faqad wakkalna biha, telah kami serahkan risalah kemenangan Islam itu qauman, satu kaum, laisu biha bikafirin, mereka tidak kafir dengan Islam ini. Untuk itu saya katakan Islam pasti menang. Islam pasti menang dan Islam dijanjikan kemenangan. Bukankah Allah mengatakan dalam surat An-Nur ayat 55, wa'adallahu alladhina amanu wa amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadalahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Allah telah menjanjikan orang beriman dan beramal soleh bagi mereka kedudukan di muka bumi ini. Bagi mereka ketetapan dinul Islam buat mereka, dan mereka akan mendapatkan rasa aman setelah rasa takut. Tapi sebelumnya sampai jam berapa ini kita? Kita 4 menit lagi menuju adzan isya. Kita lanjut dulu ya. 4 menit lagi. Oke, kalau 4 menit lagi maka saya akan ringkas ya. Kita fleksibel, bisa 5 menit, bisa 50 menit dan bisa 5 jam. Kita lanjutkan. Islam memadukan antara ilmu dan amal. Islam tidak mau hanya ilmu saja, dan Islam tidak mau dengan amal saja. Maka syiar kita, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu mereka para nabi, para syuhada dan para solihin yang memudahkan ilmu dan amal, bukan ghairil maghdubi alaihim, orang yang dimurkai karena punya ilmu tidak diamalkan, waladhdallin, dan bukan jalannya orang yang sesat. Karena apa? Mereka beramal tanpa dengan ilmu. Kemudian Islam satu-satunya din para nabi dan rasul, sudah kita terangkan. Kemudian kenapa kita bangga dengan Islam? Karena Nabi Muhammad adalah nabi yang terbaik. Ana sayyidu walati Adam wala fakhr. Saya adalah penghulu anak Adam. Saya adalah pemimpin para nabi dan rasul wala fakhr, dan tidak membanggakan diri. Kemudian Islam untuk kebaikan dunia dan akhirat. Bapak Ibu semuanya, selama ini kadang-kadang orang mengatakan atau memiliki persepsi kalau Islam itu miskin.
Kalau masuk pesantren itu kalau belum gudiken, belum jadi wali. Salah. Yang ada adalah Islam menjamin kita bahagia dunia sebelum akhirat. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Orang yang beramal soleh dijanjikan oleh Allah kehidupan yang baik. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alim barakatim minas samai wal ard. Kalau penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, Allah berikan keberkahan dunia dan akhirat. Kemudian setelah bangga dengan Islam, apa yang harus kita lakukan? Pertama adalah tafaqquh fid din. Karena apa? Karena apa? Rasulullah mengatakan, "Famay yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Innallaha yu'tid dunya liman yuhibbu wa liman la yuhib, wa la yu'til dina illa liman yuhib. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka dipahamkan terhadap dinul Islam ini. Allah memberikan agama, memberikan dunia kepada orang yang disukai dan orang yang tidak disukai, dan tidaklah memberikan ad-din kecuali orang yang disukai. Jadi kalau orang paham dinul Islam, mengamalkan dinul Islam, yakin Allah mencintai dia. Tapi kalau punya kekayaan, belum tentu. Kaya, paham dinul Islam, orang yang terbaik. Jadi kalau Allah menjadikan seorang sebagai penguasa, belum tentu ridhoi. Tapi penguasa, tapi seperti Nabi Sulaiman, Masya Allah, adalah orang yang terbaik. Ma'asyiral muslimin, selanjutnya mari kita mengamalkan Islam dengan penuh kegembiraan dan optimis. Allah mengatakan, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri. Berikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka adalah surga. Jadi marilah ketika melihat Islam itu baik, Islam itu luar biasa, maka seharusnya kita mengamalkan Islam dengan penuh kegembiraan. Saya kira sudah adzan ya? Ya. Untuk itu kita skors dulu. Barangkali kalau mau dilanjutkan, diselesaikan, kita selesaikan. Kalau enggak, kita buka ruang tanya jawab. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Ya, demikian. Nanti kita akan lanjut kembali bicara tentang bangga dengan Islam, menyuburkan keimanan. Dan mitra muslim, kita break sejenak untuk menyimak adzan untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Agenda setelah ini kemana? Karena disiarkan di ya, Yahudi Nasara kan besar. Kalau di hadis kita bacakan.
lambat 5 menit saya. Kita masuk di sana. Sebentar, saya komunikasikan dengan yang di radio. Belum nyambung tadi. Belum. Tunggu sekitar 30 detik lagi. Jamaah yang mau bertanya bisa disiapkan dulu. Habis ini kita mulai kembali berdiskusi bersama Ustadz Muainuddinillah. Oke, masih menunggu sambungan dari studio. Saat lagi kita masuk. Untuk tim support bisa membantu speakernya ya bagi jamaah yang mau bertanya. Ya, kembali dalam Kausar kajian udara silaturahim kerjasama Radio Suara Muslim Surabaya bersama remaja Masjid Al-Irsyad Jalan Iskandar Muda 46 Surabaya. Kita masih membahas tentang bangga dengan Islam menyuburkan keimanan bersama Dr. Muhammad Muainuddinillah MA, Direktur Pondok Pesantren Tahfidzul Quran PPTQ Ibnu Abbas, Klaten, Solo. Baik, sebelum saya buka sesi tanya jawab, saya ingin bertanya dulu kepada Ustadz Muainuddinillah bahwa Ustadz tadi sangat berkesan apa yang disampaikan oleh Umar Ibnul Khattab. Beliau mengatakan bahwa kita ini dimuliakan dengan Islam dan barang siapa yang mencari kemuliaan di luar Islam, maka ia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di zaman sekarang ini Ustadz, ada kecenderungan kita kurang bangga terhadap nilai-nilai Islam, ya. Baik itu yang tampak terutama dalam tataran akhlak. Dalam tataran akhlak kita jauh dari aturan-aturan Islam yang sudah dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada orang yang mu'alaf mengatakan, untung saya mengenal Islam dahulu sebelum mengenal orang Islam, gitu Ustaz. Ini seperti apa Ustaz? Iya, ini menunjukkan kebodohan kaum muslimin, menunjukkan tentang kerendahan iman. Kenapa? Karena yang mereka imani itu yang kelihatan. Kenapa tidak bangga dengan Islam? Karena tidak bangga dengan akhirat, karena nggak percaya. Karena mata itu ada dua, al-basar itu mata kepala, al-basirah itu mata hati. Yang repotnya, mata kepala ini nggak akan melihat kecuali ada cahaya. Demikian juga mata hati tidak mungkin melihat kecuali dengan cahaya. Yang repotnya cahaya untuk mata kepala, tapi mata hati nggak pernah dapat cahaya, nggak pernah dapat sinar wahyu, sehingga pantaslah mereka tidak bangga. Coba kalau seorang umpamanya dijanjikan apa? Dapat 1 juta sekarang. Kemudian dijanjikan kalau nanti setelah setahun 1 miliar. Maka dia milih setahun kalau percaya, kalau lihat, kalau yakin, kalau enggak ya 1 juta sekarang ini. Gitu. Apa yang ada di depan mata Ustaz? Iya, yang depan mata, itulah yang dikarenakan. Oke. Baik. Ya. Jadi karena memang kalau keimanan itu sesuatu yang gaib dan masanya masih jauh ya. Ya, itulah kecerdasan. Jadi orang cerdas itu mengimani sesuatu, meyakini sesuatu walaupun mata tidak lihat. Karena apa? Logika dan hati sampai ke sana.
kalau kita runtut kembali, saya dulu mulai saya belajar di sekolah dasar hingga sekarang, dan mungkin jamaah pendengar juga mitra muslim, Ustaz ditanya tentang Islam, mereka tahu tentang dalil-dalilnya bahwa inad dina indallahil Islam gitu ya. Kemuliaan itu ada di dalam Islam, tetapi ruh bangga dan bisa optimal menjadikan atau mengamalkan nilai-nilai dalam Islam dalam tataran kehidupan ini minim sekali, Ustaz. Ya, itu Apa sekiranya faktor yang bisa menjadikan kita itu benar-benar udkhulu fis silmi kafah itu? Iya, dikarenakan Islamnya Islam formalitas dan rutinitas. Kalaupun menyampaikan dalil juga menyampaikan secara lisan tanpa meresap dalam hati. Karena di sana ada perbedaan antara keyakinan dengan pendapat. Kalau pendapat itu kalau terrealisasi alhamdulillah nggak ada masalah. Tapi kalau keyakinan, kalau nggak sesuai dengan diyakini, dia tidak akan tenang. Contoh, orang meyakini kerapian adalah suatu prinsip hidupnya. Kalau hidup dengan orang yang nggak rapi, dia nggak suka dia sedih deh. Demikian juga keimanan yang lainnya. Baik. Oke? Baik, saya buka pertanyaan bagi jamaah yang ingin bertanya, silakan. Untuk panitia bisa dibantu mic-nya. Dan juga kami mengundang mitra muslim, bagi Anda yang ingin bergabung silakan hubungi di 031 5624 555. Ada juga melalui SMS di 0855 3938. Ada Zubaid Harfi di studio yang akan menyambungkan Anda bersama kami. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan ini saya akan ada 2 pertanyaan, Ustaz. Yang pertama kali, tadi kita sudah tahu semua bahwa ada ayat Quran yang berbunyi innad dina indallahil Islam. Seperti apa yang telah diterangkan oleh Ustaz tadi. Saya ingin mengetahui, ada lagi ayat Quran di surat Al-Baqarah itu yang berbunyi innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila shalihan falahum ajruhum 'inda rabbihim walahum yahzanun. Yang saya ketahui bahwa kalau orang itu sudah keluar dari Islam, itu tidak ada perhitungan amal soleh, itu tidak ada, tidak diterima. Kemudian bagaimana saat pengertian mengenai ayat ini? Iya. Dan Allah bilang satu-satunya agama itu Islam. Kok di sini ada Allah bilang apabila innalladzina aman walladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan falahum ajruhum 'inda rabbihim walahum yahzanun. Ini yang pertama. Yang kedua, mengenai bangga kepada Islam. Sekarang ini bagaimana kalau kita itu bangga terhadap prestasi orang kafir? Oke, silakan. Bangga terhadap prestasinya orang kafir. Sekarang ini kita kan sering saja, misalkan ada kita bangga terhadap prestasi atlet, apakah namanya pesepak bola atau pebulu tangkis internasional atau apa yang, tapi mereka itu bukan muslim, tapi kita bangga terhadap dia. Apakah ini ada hubungan dengan keimanan kita? Karena yang bisa menyuburkan iman itu adalah bangga kepada Islam. Iya. Kalau kita bangga terhadap prestasi, tapi dia
bukan Islam gimana gitu loh. Itu dua Ya. pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ada yang ingin bertanya lagi? Satu-satu kita Pak. Kita jawab dulu ya. Ya. Oke, silakan Ustadz. Yang pertama memahami Oke. Ya. ayat tadi di Ya, surat dua Al-Baqarah ayat. Ustadz Ya. ya. Terima kasih sekali. Ayat surat Al-Baqarah tadi dan ada juga surat Al-Maidah sering digunakan orang-orang liberal untuk mengatakan relativisme kebenaran. Bahkan dengan tegas mengatakan orang Islam jangan sok merasa benar sendiri. Ya. Karena dan Quran juga mengisyaratkan agama lain juga bisa masuk surga. Kita tahu dalam Al-Quran adalah muhkamat dan ada mutasyabihat. Kalau ada ayat-ayat yang mutasyabihat, maknanya benar. Cuma secara redaksi bisa diselewengkan seperti ayat tadi yang Bapak bacakan tadi. Maka kita kembalikan kepada ayat yang muhkamat. Ayat muhkamat telah mendefinisikan makna man amana itu apa, gitu kan. Apa arti iman? Allah mengatakan amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli la nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Jadi orang yang beriman itu orang yang tidak membeda-bedakan para rasul. Dan Allah tegas mengatakan orang yang beriman kepada sebagian rasul tapi kafir sebagian rasul yang lainnya, mereka adalah ulaika humul kafiruna haqqo. Surat An-Nisa ayat 150 dan 151. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna ay yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna ay yattakhidhu baina dzalika sabila ulaika humul kafiruna haqqo. Jadi sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasulnya dan ingin memisahkan Allah dan Rasulnya dan mengatakan kami beriman kepada sebagian Rasul dan kafir kepada sebagian Rasul, mereka ingin menjadikan hal itu sebagai jalannya, ulaika humul kafiruna haqqo. Mereka adalah orang yang kafir sejati. Jadi kalau begitu, apa makna man amana bil yaumil akhir? Yaitu mereka yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, dan beriman kepada semuanya. Maka dikatakan kadzabat qaum Nuh birusul. Kaum Nuh itu mengkafir Rasul. Padahal waktu itu ada Nabi hanya Rasul saja. Karena apa? Mengimani Nabi Nuh, mengkafiri satu Nabi, sama mengkafiri Nabi yang lainnya. Ya, jadi maksud daripada man amana billahi wal yaumil akhir adalah mereka yang tadinya itu Yahudi atau yang tadinya itu Nasara atau yang del Majusi, yang tadinya mereka Sobiin, kemudian ketemu dengan Rasulullah dan mereka kemudian beriman dengan Rasulullah, mereka lah yang dijanjikan fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Hal itu dikuatkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, ma yasma'u bi min hadhil ummah yahudiyun aw nasraniyun thumma la yu'minu bi illa kana min ahlin nar. Jadi tidaklah di antara umat ini baik Yahudi maupun Nasara kemudian mati dan tidak beriman kepadaku kecuali dia di ahli neraka. Maka ketika Rasulullah SAW melihat Umar membaca Taurat dan waktu itu ada Abu Bakar, ya Rasul ini bagus banget, Nabi mukanya merah, dan Umar tidak melihat Nabi. Akhirnya ditegur oleh Abu Bakar, lihat tuh wajah Nabi. Ketika wajah Nabi marah dan Nabi mengatakan, wallahi lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa yattabi'ani. Demi Allah kalau Musa itu hidup, tidak ada alasan bagi dia kecuali mengikuti aku. Mudah-mudahan dipahami. Ayat yang jelas, hadis yang jelas. Adapun bangga dengan prestasi orang-orang kafir, bangga dalam sisi apa? Kalau membanggakan kemudian dinisbahkan kepada kekufurannya, haram. Tapi bangga bahwa Allah Subhanahu wa taala mampu menjadikan orang itu hebat dan kemudian kita nisbahkan kemenangan kehebatannya kepada Allah yang mampu melakukan itu. Kemudian mengatakan kalau orang kafir aja bisa, kenapa kita nggak bisa? Itu insya Allah tidak ada masalah. Tapi ingat, kebanyakan orang yang bangga-bangga itu kemudian lupa untuk mengembalikan segala itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang berbahaya sekali. Mungkin perlu dibedakan antara qudwah dan mengambil ibrah itu, Ustaz. Iya.
Jadi kalau ketika bangga kita mengambil ibrah, ya. Tapi kalau qudwah itu hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak boleh menjadikan idola karena idola itu belahara. Tapi menjadikan qudwah, harus bangga dengan Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan. Jadi Allah menjanjikan keridhaan bagi orang yang mengikuti ulama-ulama terdahulu dengan baik. Untuk itu sayangnya kita itu tidak tahu apa sejarah. Baik. Kalau kita tahu sejarah, insya Allah kita akan bangga dengan ulama-ulama kita. Terima kasih. Jadi ada udwah, ada qudwah, ada ibrah gitu ya. Kalau ibrah ini amah ya Ustaz ya. Iya. Kepada siapapun kita bisa mengambil pelajaran, tetapi kalau Iya. qudwah ini hanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bangga terhadap orang kafir tadi itu Iya. boleh bangga tetapi tidak boleh mengidolakan. Iya, jadi bukan membanggakan orang itu, harus mengembalikan semuanya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Subhanahu memberikan orang itu kemampuan itu, gitu. Dan kita mengembalikan hal itu bukan kepada kekufurannya, ya, tetapi kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada orang kehebatan-kehebatan. Seperti makhluk yang lainnya, seperti ya, haram kita bangga dengan kekufurannya atau membanggakan itu kemudian berhenti di situ saja. Harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi memang terutama di kalangan pemuda kita, anak-anak remaja Ustadz, ketika mereka melihat sosok yang luar biasa, mungkin seperti yang disampaikan oleh Pak Abdurrahman tadi, Ya. melihat sosok pemain bola yang menjadi Ya. idola, bukan Ya. hanya permainan yang ia suka, sampai gaya rambutnya, pakaiannya, koleksi semuanya mereka miliki. Ini bagaimana Ustadz seharusnya? Iya. Harusnya, ya. Pertama, haram kita membanggakan, ya, seseorang atau membanggakan suatu perbuatan yang berlawanan dengan syariat Islam. Iya. Kemudian haram kita mengidolakan, ya, memberhalakan atau mengagumi di luar Islam. Sebab itu akan memalingkan kita kepada kebesaran Islam. Maka termasuk bentuk kesyirikan, Bapak. Bentuk kesyirikan yang sering terjadi di tengah masyarakat adalah ketika mau tabrakan, kemudian nggak jadi. Orang mengatakan, Masya Allah. Apa dia mengatakan, hebat ini, sopir ini. Maka dikatakan syirik, orang yang mengatakan, laulal kalbu la takhalalis. Coba kalau bukan anjing ini, kita sudah kecurian. Kenapa itu kesyirikan? Karena melupakan itu daripada menisbahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perlu diingatkan pemuda-pemuda kita, ya, agar supaya mereka itu tidak melupakan Islam dan tidak melupakan hakikat kebesaran Islam itu. Ya. Baik. Saya pikir sudah jelas ya apa yang ditanyakan. Kita ke studio, ada beberapa SMS yang sudah bergabung dari Mbak Erika. Ustadz, bagaimana caranya agar Islam tidak sekedar agama tapi menjadikan Islam sebagai ideologi dalam kehidupan kita, Ustadz? Islam Tidak hanya sekedar agama, mungkin dalam teori kita sudah paham, Iya. atau dalam tataran Iya. fisik begitu ya, tetapi bisa menjadi Iya. ideologi dalam kehidupan ini, Ustadz. Tayyib, sedikit tidak mengapa kita mengambil pelajaran ya. Ya. Di antaranya saya katakan klan Fenni ini orangnya luar biasa kayanya. Sosialnya itu sampai 55 triliun. Tapi dia bajunya baju sangat biasa. Kalau pakai pesawat kelas ekonomi, sepatu cuma satu aja dan minta anaknya untuk kerja dalam musim panas. Kita ngambil aja, kalau orang kafir aja ada yang bisa begini, ya, kenapa kita yang mengharapkan akhirat, pahala yang besar kita tidak mau melakukannya? Itu berarti catatan besar daripada keimanan kita. Ini satu hal ya. Di sini saya contohkan ada beberapa orang yang mereka kaya raya, tetapi mereka sangat sederhana sekali. Ya, kalau ini Pak Dahlan, ya, seorang menteri tapi mau menyapu ya. Ketika lari-lari di Monas, kok ternyata kotor kemudian dia sapu. Oke, kembali kepada pertanyaan. Kembali kepada pertanyaan. Kita harus memahami apa mana innad dina indallahil Islam. Sayangnya Islam itu diakui di Indonesia hanya sekedar agama, bukan din. Repotnya kita juga menganggap Islam hanya sekedar agama, bukan din. Padahal yang namanya din itu kita meyakini siapa penguasa kita tertinggi, Allah Subhanahu wa taala.
Kalau begitu, tidak ada ketundukan kita kecuali kepada Allah. Kalau Allah sebagai raja dunia dan akhirat, maka kita dia akan puas dan tidak akan merasa beriman kecuali berusaha untuk mengamalkan Islam dan menjadikan Islam sebagai ideologi kita, Islam sebagai sistem hidup kita. Itu baru Islam. Karena apa? Yang punya surga dan neraka hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kenapa dikatakan Islam sebagai agama? Ya karena tidak memahami Islam sebagai din. Ya. Iya. Jadi bisa kita mulai dari keluarga kita dulu, Iya. nggak usah nunggu negara misalkan Iya, kan. nggak Ustaz? perlu, karena banyak hal dinul Islam ini yang bisa kita lakukan secara pribadi-pribadi kita. Ya. Mulai, contohnya mulai. Oke. Kira-kira kalau anak kita nilai matematikanya 3 kita nangis ya. Tapi kalau anak kita nggak baca Quran, kira-kira kita nangis nggak? Gitu. Kira-kira kalau kita sakit, terasa dada sesak gitu, ini jantung ini apa? Tapi kalau kita kira kalau baca Quran kok nggak khusyuk, kalau sholat nggak khusyuk, kira-kira kita merasa ada yang hilang nggak? Nah, itu dimulai dari situ dulu deh. Baik Ustadz. Kita ke penelpon, ada Dr. Yosi. Assalamualaikum, Dr. Yosi silakan. Ya, silakan. Iya. Bagaimana? Ya, pertanyaannya. Diulang pertanyaannya, Dr. Yosi. Aha. Baik. Mhm. Ya. Mhm. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada perasaan Ustadz ketika kita misalkan dalam sebuah kompetisi kita kalah dengan non muslim, kemudian kita mengatakan bahwa kita kan umat Islam nanti menangnya di akhirat nanti gitu Ustadz. Iya. Nah, wa yaskharuna minal ladzina amanu wal ladzina taqau fawqahum yaumal qiyamah Iya. gitu. Apakah betul pemahaman seperti itu? Bukankah seharusnya kita itu dunia dan akhirat harus menang? Iya, salah berat, salah besar. Fala tahinu fi ibtigha'il qaum. Kalian jangan kalah dalam berkompetisi dengan kaum. In takunu ya'lamuna fa innahum fa in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Kalau kalian sakit, mereka sakit. Bedanya kalian mengharapkan rahmat Allah, mereka tidak. Ya. Fala tahinu fi ibtigha'il qaum wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Dalam Islam itu dikatakan ujian kita itu bukan melakukan yang baik, tapi ujian kita siapa yang melakukan yang terbaik. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wong Allah kita yang terbaik, Islam yang terbaik, Nabi kita terbaik, pahalanya terbaik. Masa amalannya kok minimalis? Ayat-ayat yang menunjukkan dan kebesaran Islam, Islam harus berkuasa. Jadi liyudhirahu ala dini kulli, untuk memenangkan dinul Islam itu li taklil, maknanya lil amr. Jadi supaya Islam dimenangkan, supaya kita juga ikut memenangkan Islam. Maka dikatakan falyuballigh asyahidu minkumal ghaib. Hendaklah yang enggak hadir, yang hadir menyampaikan yang tidak hadir. Ya. Jadi salah itu, cara berpikir itu salah ya. Kita harus bahagia dunia, sukses dunia, kemudian sukses akhirat. Hidup sebentar di dunia kok ya enggak sukses gitu kan. Kan lebih baik sementara tapi sukses gitu kan. Kemudian dilanjutkan sukses di akhirat gitu kan. Iya, terima kasih. Tayyib, itu untuk apa yang tadi ditanyakan oleh Dr. Yosi. Pertanyaan pertama. Yang kedua? Yang kedua tadi sebenarnya tentang ketika kita sedih, anak kita mendapatkan nilai 3 dalam matematika, Iya. kemudian membaca Al-Quran, mereka tidak membaca Al-Quran, kita nggak sedih. Ini Iya. seharusnya kan
sebagai umat Islam kita tidak membeda-bedakan Iya, antara iya. ilmu umum dan ilmu agama itu, Iya. Ustaz. Dalam ilmu umum, ilmu agama itu yang salah ini. Kata-kata itu yang menjadikan kita sekuler. Dalam Islam itu tidak ada ilmu umum, ilmu agama. Ya. Dalam Islam itu semua ilmu itu din. Cuma terbagi menjadi dua. Ilmu ghayat dan ilmu wasail. Ilmu tujuan, ilmu sarana. Maka Qur'annya harus hebat, matematikanya harus hebat. Itu yang menjadi tujuan dan itu yang menjadi cita-cita Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Ibnu Abbas. Sehingga kita katakan, masuk pondok lebih sulit daripada masuk SMA negeri. Maka sekarang kita lihat, pondok-pondok pesantren yang berbasis tahfidzul Quran, itu masuknya lebih sulit. Ya, bulan Januari kita sudah tutup. Yang mendaftar 500, yang diterima cuma 100. Sementara SMP masih buka. Dan sementara mereka masih mencari-cari, tapi kita sudah nolak. Gitu. Jadi kita katakan Islam itu bisa maju sebetulnya, kalau kita mau. Iya. Terima Baik, kasih. semuanya kembali kepada kita ya Ustaz Iya. ya. Kembali kepada konteks keimanan dalam membangun iman ini Ustaz disampaikan oleh Rasulullah SAW, al-imanu yazidu wa yanqus Iya. gitu ya. Ini bagaimana agar kita sebenarnya bisa stabil menjaga keimanan Oke, itu Ustaz? bagus sekali memberikan pengantar saya untuk menyampaikan, sudah ditulis ya. Mohon maaf tadi saya sebenarnya nulis jam 5 sudah selesai, setelah itu hilang semuanya. Baru seperempat jam saya nulis sehingga banyak hal yang tidak sempat saya tulis ya. Tapi tidak mengapa. Bangga dengan Islam tidak mungkin kecuali dengan iman kita subur dalam hidup kita. Bagaimana cara kita membangun keimanan yang subur itu? Saya berikan beberapa hal. Pertama, interaksi intensif dengan ayat-ayat Allah kauniyah maupun Qur'aniyah. Iya, hanya dengan Al-Quran iman kita bertambah. Hanya dengan melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala maka hati kita bertambah. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa qalu laula nuzilat alaihi ayat, wa qalu laula nuzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah, kadzalika linutsabbita bihi fuadaka warattalnahu tartila. Mereka mengatakan, kenapa Quran tidak diturunkan sekaligus? Demikianlah agar supaya untuk meneguhkan iman di dalam hatimu. Ma'asyiral muslimin, sungguh ya bahwa Al-Qur'an itu diturunkan sedikit-sedikit kepada Rasulullah agar supaya Allah Subhanahu wa taala meneguhkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan keimanan. Demikian juga ayat-ayat kauniyah ya. Demikian juga dengan ayat-ayat kauniyah. Maka kita akan mendapatkan beberapa hal tentang bagaimana keagungan alam semesta ini. Ya, ini sedikit kita tampilkan. Coba. Bagaimana gambar ini menunjukkan ya, kecilnya dunia ini dan besarnya keagungan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kita lihat sedikit. Mars bagaimana? Venus bagaimana? Bumi kelihatannya besar dibandingkan yang lainnya, tapi bumi tidak apa-apa dibandingkan yang Newton, ya. Kemudian Saturnus, ya. Kemudian Jupiter, ya. Kemudian kita lihat matahari, ya. Kemudian, ya. Kita tahu Bapak Ibu semuanya yang dimuliakan oleh Allah. Allah mengatakan walaqad zayyana as-samaa'a dunya bimasabi. Semua bintang yang bisa dicapai oleh panca indera manusia itu hanya langit yang pertama, langit dunia. Bagaimana langit yang kedua? Bagaimana langit yang ketiga? Bagaimana yang ketujuh? Niscaya kita merasa bahwa diri kita kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lihat bagaimana ya gambaran yang begitu luar biasa, ya. Kalau begitu di mana letak masjid ini? Bagaimana letak kita? Niscaya kita tahu bahwa diri kita tidak ada apa-apanya. Untuk itu sangat bagus, ma'asyiral muslimin, selalu kita interaksi dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Sehingga tahu kebesaran Allah Subhanahu wa taala, keindahan Allah. Kemudian kita berinteraksi juga dengan alam semesta ini. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin, hafizakumullah, membangun iman yang lain adalah memahami cepatnya hidup di dunia dan kepastian kematian. Mau nggak mau kita semua tahu kita akan mati. Dan mau nggak mau kita ketika merasa bahwa diri saya sudah 50 tahun atau kurang dikit 50 tahun.
Saya melihat 50 tahun yang lalu itu begitu cepatnya. Bagaimana yang sisanya begitu cepatnya? Maka Allah mengatakan, wa yauma yahsyuruhum ka'allam yalbathu illa sa'atan minan nahar. Nanti ketika di akhirat kelak, kita hidup di dunia seakan-akan sesaat dalam siang hari. Asyiyatan au duhaha, seakan-akan hanya 1 saat waktu sore hari atau waktu pagi hari. Selanjutnya, memahami kecilnya dan fananya kehidupan dunia ini. Kita lihat ada beberapa kata, mungkin saya ingin menyampaikan beberapa menit saja ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu saat dengan para sahabat, Rasul lihat kambing yang bangke, jadi bangke. Kambingnya itu telinganya kecil. Rasul mengangkat, siapa di antara kalian yang mau membeli kambing ini dengan 1 dirham? Para sahabat mengatakan gratis aja, nggak mau. Kambing ini kalau hidup aib, karena apa? Telinganya kecil. Kata Nabi, sungguh dunia dan seisinya kalau tidak untuk taat kepada Allah, tidak ada harganya sama sekali dibandingkan dengan 1 sayap nyamuk. Sungguh dunia ini lebih hina di sisi Allah kalau nggak untuk taat kepada Allah. Lebih hinanya kambing ini pada sisi pemiliknya. Lau kanatid dunya tazinu indallahi janaba udha masaqa kafiron minha qatrata abadan. Kalau dunia itu ada nilainya, orang kafir tidak dikasih minum walaupun 1 teguk minuman. Ma'asyiral muslimin, kemudian selanjutnya mari kita memahami luasnya akhirat. Kita semua yakin mati dan kita tahu bahwa kematian itu panjang. Yang sudah mati sudah melewati berapa ratus tahun, berapa ribu tahun. Demikian juga kita tahu bahwa akhirat sangat luas sekali. Saya ingin katakan, wallahi kata Rasulullah, mad dunya fil akhirah illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu hadhihi wa asyara Yahya bis sababa fil yammi falyamdur bima yarji. Ma'asyiral muslimin, saya tanya kepada seluruh ahli matematika, tidak ada satupun yang bisa menjawab. Jadi dunia dan akhirat ini kalau diadakan perbandingan seperti tak jari ini kita masukkan ke lautan. Silakan ke Suramadu, masukkan jari ke lautan. Kemudian dilihat yang nempel ke jari ini kalau dibandingkan dengan lautan, kira-kira perbandingannya berapa? Kok ya lucu banget, orang mencari yang nempel di jari kemudian meninggalkan yang di lautan itu. Artinya koruptor-koruptor itu sebetulnya sangat bodoh sekali. Saya katakan orang yang paling kaya di dunia, kekayaannya hanya paling menurut saya itu hanya 1.000 triliun. Hanya 1.000 triliun. Kenapa 1.000 triliun? Karena 1.000 triliun itu nolnya cuma 15. Berapa sisa daripada nol itu? Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, innalillahi mi'ata rahmah. Sesungguhnya Allah memiliki 100 rahmat. Dijadikan 100 rahmat yang Allah turunkan sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai hari kiamat, itu hanya 1 rahmat. Dibagi seluruh dunia ini. Jadi senikmat-nikmat kita hidup di hotel, senikmat-nikmat kita memiliki istri yang paling cantik, senikmat-senikmat kita memiliki kendaraan yang paling mewah, itu cuma berapa dibagikan 1%. Lah sisanya, untuk itu orang beriman akan menghibur diri terus. Kalau istrinya cantik, dia bilang, subhanallah, dunia cantiknya gini, apalagi kali berapa nanti di akhirat? Pasti lebih kali 1000 ya. Kalau dia hidup di hotel nikmat, hidup di dunia ini kayak nikmat kayak gini, apalagi hotel akhirat. Tetapi ketika istrinya kurang cantik, dia mengatakan, nggak apa-apa, nggak cantik dunia, tapi di akhirat kan cantik. Kalau memiliki mobil yang kurang nikmat, nggak apa-apa, ini hanya di dunia, di akhirat lebih nikmat lagi. Sehingga orang beriman itu, entah miskin, entah kaya, dia akan selalu berbahagia. Kalau kaya, nikmati sebentar, dan aku ingin lebih nikmat lagi, maka sisa hartanya dikirimkan di akhirat kelak. Kalau dia memiliki istri, dia jadikan istrinya untuk ketemu di akhirat kelak. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan orang-orang yang beriman diikuti keturunan dengan iman, maka kami susulkan. Untuk terakhir kali saya sampaikan, Bapak Ibu semuanya, alangkah indahnya kita punya tanggung jawab menyuburkan iman dari keluarga kita masing-masing. Alangkah kita punya cita-cita anak kita hufat semuanya. Mari kita punya cita-cita, kita dekat dengan anak kita, membimbing anak kita. Sebab kalau kita nggak berhasil, maka bagaimana kita berhasil untuk anak-anak kita. Dan Rasulullah mengatakan, la yadkhulul jannata dayyuth. Tidak masuk surga orang yang cuek dengan keluarganya ketika berbuat maksiat. Dan Allah mengatakan cita-cita orang beriman adalah walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina
imama. Masya Allah, imam orang yang bertakwa, orang yang bertakwa, orang yang baik, apalagi kita. Dan kita menginginkan kita dan keluarga kita menjadi qurrata ayun. Terakhir kali Allah mengatakan jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Surga yang dimasuki oleh mereka yang soleh, bapak-bapak mereka, anak mereka dan istri-istri mereka. Alangkah indahnya kita berbahagia di dunia dan kita bahagia di akhirat karena berkumpul dengan anak dan istri kita. Jangan sampai kita kafir, istri kita mukmin, kita masuk neraka, atau istri kita kafir, nanti istri kita masuk neraka, atau kedua-duanya kafir, kemudian kedua-duanya masuk neraka, atau istri kita beriman, nanti masuk surga diambil orang, kemudian kita sengsara di akhirat dan tidak ada pilihan lain kecuali kita bahagia dunia dan bahagia akhirat dengan bangga dengan Islam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa radhiyallahu tabaraka an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma ahyi qulubana bil iman. Allahumma ahyi qulubana bil iman. Allahumma ahyi qulubana bil Qur'an. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih alana akhiratana allati huwa ma'aduna waj'alil hayata lana ziyadatan fi kulli khairin waj'alil mauta lana rahatan min kulli syarr. Allahumma aghnina bihalalika an haramik wa bi ta'atika an ma'siyatik wa bi fadlika man siwak. Allahumma ja'al khaira a'malina khawatimah wa khaira ayyamina yawma nalqak. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Suriya. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Rohingya. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi kulli makan. Allahumma ansurhum min indika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih dan kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.